Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini untuk kita belajar pelajaran agama Katolik kelas 5. Tapi sebelum itu kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pelajaran kedua ini, anak-anak, kita sudah melewati pelajaran pertama dan kita sekarang masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu tentang Yesus Kristus. Bagian pertama tentang akan diuraikan ke dalam 4 pokok bahasan, yaitu Daud sang pemimpin, Salomo yang bijaksana, Ester perempuan pemberani, kejayaan dan keruntuhan bangsa Israel. Hari ini kita belajar tentang Daud sang pemimpin. Menemukan nilai-nilai kepemimpinan. Mendengar dan mendalami cerita kitab suci, kita melihat janji Tuhan kepada Daud yang diambil dari 2 Samuel bab 7 atau pasal 7 ayat 8 sampai 17. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat manusia hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu adalah seorang nabi, Nathan namanya. Kepada Nathan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah menyelamatkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengkokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku
tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Anak-anak terkasih, barusan kita mendengar tentang 2 Samuel 7, 8 sampai 17. Allah yang Maha Agung, Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah yang terjanji, yaitu tanah Kanaan. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Ia lalu bawa bagi bangsa Israel, pemimpin mereka adalah Allah sendiri. Raja hanyalah wakil Allah yang seharusnya setia kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel, dan Allah mengutus Nabi Nathan untuk pergi kepada Daud. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatnya perjanjian sebagai berikut. Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas takhta kepada bangsa Israel. Allah tetap memberikan tempat untuk dapat menetap. Daud akan diberi keturunan yang besar. Ketiga, keturunan Daud akan diberkati. Anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah, dan Allah menjadi bapaknya. Kerajaan Daud akan kokoh selamanya. Allah juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua, pemimpin, atau pengurus dalam suatu kelompok, tentu kita dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan, diantaranya sifat rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, maupun melayani dan menjadi teladan bagi orang lain. Anak-anak terkasih, sebagai refleksi bagi kita yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua kelas, yaitu kita harus rendah hati. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, tetapi kita merendahkan diri kita untuk sebagai pemimpin bagi banyak orang. Terlebih khusus dalam kelas, kalau ditunjuk sebagai ketua kelas, kita harus bertanggung jawab. Sebagai evaluasi, nanti anak-anak lihat dalam buku yang Ibu kirim untuk mengerjakan soal-soal yang ada di situ. Dan kerjakan dan kumpul untuk menjadi bahan dan menjadi nilai pada saat kita pengisian laporan pendidikan. Dan itu saja pelajaran pada hari ini, dan kita menutupi dengan sebuah doa. Doa ini Ibu akan bawakan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kami telah mengikutinya. Tuhan, jagalah kami, dan kami akan kembali lagi untuk bertemu pada saat berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.